tiap kali hujan ada genangan. Ya. Ya, genangan beberapa hari gitu. Nah, itu jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Sehingga populasi nyamuknya yang membawa virus itu akan meningkat. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medical Hospital Group. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan atau pada edisi podcast kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang penting dan gak ada matinya deh untuk kita terus-terusan bahas, apalagi jelang musim penghujan seperti saat ini. Apalagi kalau bukan masalah demam berdarah atau DBD, khususnya pada anak-anak. Kenapa sih pada saat memasuki musim penghujan, kasus demam berdarah dengue ini selalu meningkat? Nah, untuk itu, saya akan tanya lebih lanjut, kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita, yaitu Dr. Martin Lehmann, spesialis anak diploma Tropical Medicine and Hygiene dari Sentra Medical Hospital Cibinong. Apa kabar, Dok? Baik, Dok. Luar biasa. Sip. Mantap nih, kita sudah kedatangan. Ya, ini memang lagi rame ya, mulai banyak di rumah lagi sakit. Banyak ya, Dok ya. Mulai berdatangan, bermunculan. Waduh, pas banget. Jadi momen ini momen yang pas untuk kita bahas mengenai peningkatan kasus demam berdarah dengue pada anak. Baik, Dok. Ini mungkin pertanyaannya sudah sering ditanyakan ya, Dok, ya, mungkin oleh orang awam. Kenapa sih, Dok, setiap masuk musim penghujan selalu muncul nih kasus demam berdarah? Apakah di musim panas nggak ada demam berdarah? Itu mungkin sederhana. Ya, jadi sebetulnya ini terjadi karena demam berdarah itu perantaranya adalah nyamuk. Ya, ada nyamuk Aedes aegypti yang dia selalu membutuhkan tempat dia berkembang biak. Kalau musim panas relatif ada kasusnya tapi sedikit karena dia populasi nyamuknya emang sedikit. Oke. Kalau musim hujan dengan catatan hujannya nggak setiap hari nih, jadi biasanya di awal. Tiap kali hujan ada genangan, ya genangan beberapa hari gitu. Nah, itu jadi tempat berkembang biaknya nyamuk, sehingga populasi nyamuknya yang membawa virus itu akan meningkat. Nah, tapi kalau lagi hujan yang justru musim hujan yang terus menerus, itu kan mereka tersapu terus tuh dengan hujan yang setiap hari. Jadi nggak banyak. Itulah kenapa lebih banyak di awal dan di akhir dari musim hujan. Teorinya begitu. Cuman kita tahu ya sekarang musim kan susah ditebak nih. Betul. Tapi memang intinya kalau kita udah ada musim hujan, siap-siap pasti ada kejadian demam berdarah. Dok, tapi bukan berarti di musim panas nggak ada DBD, Dok? Ada, tapi sedikit. Sedikit ya. Berarti peluang nyamuknya ini berkembang biak di musim panas dan musim hujan lebih potensial di musim hujan. Ya, betul. Oke, tapi musim panas bisa juga. Tetap bisa, tapi sedikit biasanya. Tapi sedikit. Karena intinya terkait genangan yang menjadi tempat si nyamuk ini berkembang biak. Oke, berarti kalau tidak ada genangan aman, Dok? Ya, itulah makanya kalau musim hujan kan ada genangan mungkin di tempat sampah atau apa. Dalam beberapa hari aja kita perhatikan jentik nyamuk pasti ada kan di situ. Nah, itulah yang jadi problem. Oke, baik. Nah, mungkin Sobat Sentra sudah tahu ya, Dok, penyebab demam berdarah itu apa. Nah, mungkin bisa kita ulang lagi, Dok. Bagaimana sih, Dok, mekanisme virus dengue ini bisa menular melalui nyamuk Aedes aegypti? Ya, jadi pada dasarnya ketika seorang menderita penyakit demam berdarah, itu dia di tubuhnya ada virus dengue namanya ya. Virus dengue ini ada di aliran darah si penderita. Lalu nyamuknya menggigit sehingga si virusnya pindah ke nyamuknya. Nyamuknya berterbangan menggigit orang lain, dia pindahin itu virusnya ke orang yang dia gigit berikutnya. Maka virus itu akan berkembang biak dari orang yang semula sakit dipindahin ke orang yang baru digigit nyamuk yang sama. Jadi memang nyamuk ini punya keunikan, dia itu menggigit satu orang lalu dia pindah gigit yang lain ya. Jadi menularkannya dengan cara demikian. Jadi nyamuknya ada, maka virusnya yang ada di orang-orang sakit ini akan mudah berpindah karena dia dibawa oleh si nyamuk itu. Berarti, Dok, begini, kalau dia menggigit satu orang, kemudian menggigit orang yang lain di satu daerah yang sama, bisa nggak sih, Dok, dia gigit orang ini dari luar kota atau luar negeri, dia datang ke Jakarta atau ke Bogor, nularin lagi ke tetangga atau keluarga di rumah? Bisa. Jadi tapi kan memang nyamuk punya jarak tempuh ya. Tapi ada kejadian, ada banyak kejadian begini. Ada orang yang sakit, dia kena demam berdarah, lalu dia karena masih gejala awal, lalu dia pergi ke satu tempat. Lalu tempat itu semula nggak ada demam berdarah, tapi nyamuknya ada, nyamuk Aedesnya ada. Lalu ketika dia sakit di situ digigit nyamuk, lalu
nyamuk itu gigit orang lain daerah situ. Dari semula nggak ada ya jadi ada di situ. Tapi kalau nyamuk kan jarak terbangnya nggak terlalu jauh gitu. Tapi orangnya yang pindah lalu dia menjadi membawa virusnya ke satu Misalkan daerah. orangnya dari Papua ke Bogor. Bisa. Oke. Jadi dia di Bogor kena demam berdarah misalnya. Lalu dia pulang ke Papua. Gejalanya muncul di sana. Digigit nyamuknya jadilah ada di sana. Jadi bisa menyebar seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu Dok, sekarang buat para orang tua apa Dok perbedaan utama atau perbedaan yang khas gejala DBD pada anak sama orang dewasa? Kalau orang dewasa kan bisa ngomong nih. Iya betul, Nah, itu yang paling permasalahan membedakan. anak-anak nih, Dok. Anak-anak itu kalau lagi sakit nggak bisa mendeskripsikan apa yang dia rasakan. Demam berdarah gejalanya itu sebenarnya sama pada dewasa maupun pada anak. Bedanya bagaimana si pasien atau orang yang terkena ini menceritakan apa yang dia alami. Karena gejalanya nomor satu pusing. Kalau orang dewasa tahu nih pusing kok beda ya. Kalau anak kecil kan rewel nggak jelas aja gitu ya. Dua, ngilu-ngilu badannya. Orang dewasa juga bisa tahu kok badan saya nggak enak, kok pegel gini. Nah anak kecil juga balik. Dia nggak nyaman tapi dia nggak bisa menceritakan ngilu sendinya, ngilu ototnya gitu ya. Nah yang ketiga biasanya orang dewasa itu ketika mulai sakit dia tahu harus ngapain. Namanya common sense, dia punya udah 2 hari kok nggak enak juga bahannya, dia mencari pertolongan. Nah kalau anak kecil kan tergantung orang tuanya memperhatikan apa yang terjadi pada si anak sehingga anak kecilnya itu dibawa ke dokter atau tidak. Nah itu yang membedakan. Nah lebih jauh lagi anak kecil itu memang lebih sering menjadi korban dari demam berdarah. Hampir 50% lebih itu pada di bawah 14 tahun, ya 30% mungkin dewasa, lansia mungkin 10%, 20%. Jadi memang banyak pada anak. Kalau begitu Dok, kapan nih orang tua ini kayaknya nih anak saya harus segera dibawa ke rumah sakit nih? Ada tanda-tanda apa nih Dok? Nah, jadi biasanya kita secara umum patokan kapan kita curiga demam berdarah, satu, demamnya 3 hari nggak turun-turun. Oke, satu itu. Ya. Yang kedua, demamnya itu biasanya beda. Demam pada demam berdarah karena tadi menyebabkan nyeri otot, si anak ini cenderung nggak mau main. Dia diem aja. Jadi dia lesu gitu ya. Lesu, oke. Kalau ada beberapa penyakit yang demam tapi anaknya masih main-main, masih lari-lari. Ini enggak. Kenapa? Nyeri ototnya membuat dia kalau gerak sakit. Jadi dia maunya duduk diam nonton TV, cemerut gitu, pusing, nggak happy deh, tapi banyak diam. Nah, terus yang ketiga yang suka menjadi ciri yang paling sering membawa ke rumah sakit, demamnya tuh susah turun. Kalau demam dikasih obat, rata-rata penyakit lain, obat demamnya tepat, dia turun udah seger. Kalau demam berdarah, selalu orang tuanya bilang, ini kok demamnya bandel banget. Dikasih obat, belum sampai hilang demamnya, udah makin tinggi lagi. Nah, itu mulai curiga biasanya. Dan satu lagi, tidak ada gejala yang lain. Tidak ada batuk pilek, tidak ada. Karena kan kalau batuk pilek juga suka bikin demam ya. Tapi biasanya batuk pilek, kalaupun ada demam, anaknya masih main. Nggak terlalu lemes, karena nggak disertai nyeri otot. Oke, jadi buat para orang tua, buat Sobat Sentra, ingat tadi Dokter Martin bilang khasnya adalah tidak disertai batuk pilek Dok. Demam biasanya aja. Tidak, biasanya. Okay. Ya kalau dia kena dua-duanya bisa sih. Bisa. Ada batuk pilek, kena demam berdarah. Gitu ya Dok. Ya itu agak jarang tapi bisa. Tapi bisa juga. Tapi khasnya tidak disertai. Iya. Oke, baik. Nah kalau gitu Dok, apakah saat ini sudah ada data mungkin data epidemiologi atau angka prevalensi tren peningkatan kasus DBD pada anak belakangan? Ya selalu sih setiap musim menjelang musim hujan kita meningkat ya. Ya data yang cukup tinggi sebetulnya itu wilayah Jawa Barat nih. Jawa Barat, Jawa Tengah. Bogor dong. Ya setahu saya beberapa tahun lalu ya dari data Kemenkes itu Jawa Barat tuh termasuk 3 besar yang paling banyak. Dan di Jawa Barat problemnya daerah Bogor dan Kabupaten Bogor salah satu juaranya juga. Jadi kita memang di daerah yang harus berhati-hati. Berarti Bogor adalah daerah endemis. Betul. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Oke, jadi dicatat ya. Baik, kalau gitu Dok, perubahan iklim, kebersihan lingkungan, apakah dia sangat memegang peranan penting dalam memperburuk kasus DBD ini? Jadi perubahan iklim itu konteksnya kan kita mau ada hujan, ada ini ya pola hujan yang nggak terlalu bisa diprediksi. Setiap kali ada hujan ada genangan. Ada genangan membuat breeding site atau tempat berkembang biak nyamuk itu menjadi lebih banyak. Sehingga begitu ada satu kasus dia akan mudah sekali menyebar.
Nah, sehingga tiap kali meledak kasusnya. Salah satu cara untuk mencegahnya memang makanya kita menjaga kebersihan. Ya, dulu kita ada kampanye 3M kan ya. Betul. Jadi intinya 3M itu kan menutup, mengubur, sama menguras ya. Itu adalah menghindari genangan air. Genangan air nggak butuh yang gede-gede. Kadang-kadang gelas aqua misalnya keisi di tempat sampah, lalu dia kena hujan, lalu ada isi airnya setengah gelasnya aja. Dalam beberapa hari pasti sudah ada jentik nyamuk ya. Atau pot. Kadang di halaman kita di belakang rumah kan ada pot tuh, bawahnya suka ada bawahnya atau bawahnya tuh bawahnya kan suka ada tatakannya yang ada genangan air sedikit, itu juga bisa. Kaleng bekas gitu, itu bisa jadi breeding site yang cuman sedikit aja, itu cukup buat si nyamuk berkembang biak, lalu membuat dia populasi nyamuk jadi banyak dan terjadilah peningkatan kasus demam berdarah. Jadi hati-hati ya Sobat Sentra, kalau di rumah punya tadi dokter bilang ada pot, kaleng yang nggak kepake yang ya bisa nampung air ya dok, itu sebaiknya langsung diangkut aja. Iya, dibersihin ya. Oke, jangan biasakan ibu-ibu atau iya, nadahin air hujan atau oma-oma di rumah. Nadahin air hujan tuh paling sering. Iya, betul. Nah, tadi kan Dokter Martin sudah bilang bahwa pada anak agak-agak susah nih kita cek ya dok, karena anak-anak belum bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kalau begitu dok, apalagi nih buat para orang tua baru, pada para mom and dads yang masih baru punya anak, apa sih dok kesalahan umum yang mungkin sering dilakukan para orang tua saat menangani anak dengan demam yang justru bisa memperburuk kondisi? Jadi demam berdarah ini penyakit yang unik. Ya, ada 3 fase. Ada fase demam, fase kritis, baru penyembuhan. Fase demam itu berlangsung 3-4 hari, anaknya demam, manteng, ya lemes. Tapi fase kritis, yaitu fase hari ke-4 ke-5, justru demamnya turun, tapi sebetulnya memburuk. Nah, orang tua, dan ini saya pernah ada pasien kejadian persis seperti ini. Dia ketika demam, anaknya ditungguin sama orang tuanya nggak bekerja. Lalu suatu hari pagi-pagi nggak demam, orang tuanya pikir udah sembuh nih, ditinggallah bekerja. Padahal justru anak itu demamnya turun, tapi terjadi masuk fase kritis di mana trombosit turun, leukosit turun, kekentalan darah meningkat. Yang disebut fase kritis adalah di hari ke-4 ke-5 ketika demamnya turun. Dan ini yang menyebabkan kalau orang nggak paham penyakitnya, dia pikir udah selesai kan, kalau udah demamnya reda udah sembuh nih. Tapi jangan salah, justru dia lagi masuk fase yang paling berbahaya. Nah, kasus yang saya terima itu ya akhirnya ketika orang tuanya pulang malam-malam, anaknya sudah kondisi kritis. Dia di kamar tidur, nggak ada yang nungguin kan. Ya ada si pengasuhnya, cuman pengasuhnya pikirnya tidur tenang gitu ya, nggak diganggu. Tapi begitu dipegang badannya sudah dingin sekali dan untuk keburu ditolong di rumah sakit. Nah, jadi di sini paling sering kesalahannya adalah tidak tahu sudah demam hari keberapa, jadi dia nggak begitu waspada hari ke-4-nya. Kedua, ketika demamnya turun dipikir sembuh, padahal justru memburuk gitu. Nah, ini yang paling sering akibatnya fatal. Oke, itu fase kedua ya dok? Iya, fase kritis sebetulnya kita sebutnya. Jadi orang pernah dengar kan demam pelana kuda ya, jadi demam turun baru naik lagi. Berarti setelah 4 ke 5 akan naik lagi? Iya, itu fase penyembuhan justru. Jadi ada 2 hari yang fase kritis yang rada-rada berbahaya lah buat mereka. Oke. Nah, kalau gitu dok, banyak orang juga yang bilang bahwa anak demam berdarah harus dikasih cairan, minum yang banyak, atau hidrasi gitu dok. Nah, bagaimana dengan DBD ini? Berapa takaran cairan yang ya takutnya anaknya kebanyakan minum? Ya cukup aja, betul. Jadi prinsip penyakit ini memang dia menyebabkan pembuluh darahnya kolaps. Cairan darah di dalam pembuluh darahnya itu keluar dalam pembuluh darah kosong, jadi kolaps. Dan ini mengental darahnya, dan akibat itu dia mengalami gangguan sirkulasi darah, dan itu yang berakibat komplikasi macam-macam. Ada perdarahan, ada nggak sadar, penurunan fungsi ginjal dan segala macam. Dan salah satu yang kita lakukan memang utamanya menjaga aliran darah itu lancar. Nah, kalau dia masih di rumah, memang kita targetnya adalah cairan. Bagaimana cairan itu tetap mengisi pembuluh darah dengan anaknya minum yang banyak. Nah, betul, pertanyaannya banyak tuh seberapa banyak? Nanti kembung malah lain. Patokan paling gampang adalah anak yang normal atau orang yang normal mestinya tiap 3 jam dia buang air kecil. Ada urinnya, dan urinnya warnanya masih cukup
bening ya, kuning bening gitu. Tapi kalau sampai lebih dari 3 jam nggak kencing atau dia kencing yang warnanya sudah semakin pekat, itu tanda bahaya. Jadi paling gampang adalah monitor kapan dia berkemih dan warna urinnya tuh masih jernih apa enggak gitu. Nah, anak kan dok macam-macam ya. Kalau udah agak besaran, kelas 5, kelas 6, sama anak TK atau SD kelas 1, minumnya sama dok takarannya? Patokan paling praktis kan hasil urin. Hasil urin itu. Tapi kalau patokan minum ya mungkin tergantung juga dia aktivitasnya bagaimana, demamnya setinggi apa. Jadi daripada ngitungin, saya selalu patokannya pokoknya tiap kali berkemih, lihat warna urinnya. Terus lihat dari berkemih yang sekarang ke yang berikutnya berapa jam. Kalau masih 2 jam 3 jam dia masih buang air kecil dan warnanya relatif bening, itu mestinya aliran darah masih aman. Okay. Tapi kalau soal jumlah ya ada perhitungannya, cuman kayaknya ribet untuk orang tua kita berikan. Minumlah sebelum haus. Sebelum haus pokoknya minum ya. Gitu. Oke. Tadi masalah siklus tadi ya dok, saya sambil lupa. Sebenarnya ada yang berpendapat gini. Oh, kalau memang dia nanti akan setelah fase kritis akan sembuh, bisa dong anaknya cuma dirawat di rumah, yang penting kasih obat penurun panas, yang penting kasih banyak minum, atau ya udah nanti ke rumah sakit pas fase kritisnya aja deh, 2-3 hari pertama di rumah dulu deh minum obat penurun panas. Itu gimana dok pemikiran? Ada yang boleh begitu, dalam arti kan gini, demam berdarah ada yang ringan ada yang berat. Nomor 1 itu. Nomor 2 ada orang tua yang rumahnya punya resource yang cukup memadai. Artinya ada yang nungguin, ada yang memantau. Terus secara kemampuan orang tuanya kita bisa lihat dia memang paham tanda bahaya. Kalau demam 1 hari mungkin masih semua orang bisa observasi. Jadi biasanya kalaupun dia datang dan kita sudah tahu ini demam berdarah, kita selalu kasih tanda-tanda warning sign. Ada warning sign-nya misalnya tadi urinnya sedikit, anaknya lemes, anaknya relatif susah dibujukin minum, anaknya malah muntah-muntah. Itu kita sebut tanda-tanda bahaya yang ini kayaknya baiknya dirawat. Termasuk trombositnya, kan kita ada periksa darah nih. Trombositnya sama parameter lainnya itu relatif aman. Tapi bukan berarti dia di rumah terus. Dia besoknya harus datang untuk cek ulang. Jadi kalaupun dia tidak dirawat, selalu kita tanya, boleh nggak dirawat tapi besok cek ulang ya. Cek lab, kita lihat parameternya berjalan dengan harapan kita sesuai yang kita harapkan, dia minumnya cukup, atau tiba-tiba memburuk, supaya jangan keburu udah jelek baru ke IGD tengah malam gitu ya. Baik. Jadi ada yang memang saya melihat faktor orang tuanya atau keluarganya bisa, anaknya bisa berkomunikasi, lalu parameter laboratorium masih aman, nggak usah dirawat dulu nggak apa-apa. Tapi kita hitung sama-sama, kita monitor sama-sama. Kalau saya biasanya juga kasih nomor saya ya, supaya ini kalau ada apa-apa, kalau ragu nanya, jangan diem aja. Jangan katanya ntar aja. Oh ternyata udah lemes gitu. Iya. Dok, ini mungkin pertanyaan juga dari para orang tua. Anak saya pernah kena DBD mungkin usia 2-3 tahun. Bisa nggak dikena lagi 2 kali atau 3 kali? Bisa, karena ada 4 serotipe. Oke. Jadi kalau demam berdarah itu ada 4 serotipe, virus DEN 1, 2, 3, 4. Kalau dia kena tipe 1, dia kebal sama tipe 1. Tapi dia tidak kebal kan sama 2 dan 3 dan 4. Dan seterusnya. Tapi penyakit ini unik, justru dia akan lebih hebat ketika infeksi yang kedua, dan ketiga dan keempat. Jadi seringkali justru infeksi pertama itu nggak sadar dalam arti dia cuma demam ringan udah sembuh, bahkan belum sempat ke dokter kali ya gitu. Tapi pas yang kedua dia udah lebih berat, karena reaksi tubuh kedua, ketiga dan keempat bukannya semakin kuat, bukannya tubuhnya semakin kuat, tapi reaksinya semakin hebat sehingga gejalanya lebih parah gitu. Nah ini yang harus waspada. Oke. Jadi buat para orang tua jangan dikira anak saya udah nggak akan kena lagi ya. Malah bisa lebih berat yang episode berikutnya. Oke, baik. Nah dok, ini soal pencegahan nih, banyak para orang tua yang di rumah pasang kelambu ya, pakai lotion buat anak-anak atau ya fogging. Apakah itu masih dikatakan aman gitu dok? Kalau kelambu ya tujuan kelambu kan mencegah kena gigitan ya. Boleh dilakukan. Tapi kan kita nggak hidup dalam kelambu terus ya. Kecuali kita jalan pakai kelambu di mana-mana gitu. Terus yang kedua pakai repellent ya. Boleh selama sesuai kadarnya, dengan ada yang buat anak, ada yang buat dewasa ya, konsentrasinya itu boleh digunakan. Nggak apa-apa dengan catatan sesuai petunjuk ya.
Terus yang ketiga fogging. Nah, fogging ini sebetulnya bukan sesuatu yang direkomendasikan lagi sekarang. Karena dia satu hanya nyamuk yang berterbangan yang ada, yang dia akan kena, jentik-jentiknya tidak kena, tidak akan musnah. Dan abis itu kan udara keluar masuk, akhirnya nyamuk dari sebelah datang lagi. Jadi ya sama aja seperti kamar kita semprot obat nyamuk gitu ya. Habis itu kita buka ya nyamuk dari luar, habis itu kan masuk lagi. Jadi sesaat memang akan memusnahkan, tetapi tidak akan berlangsung. Ya hari esoknya pun akan datang lagi nyamuk dari sebelah lingkungan sebelah. Dan kerugiannya sebetulnya residunya itu kan akan membuat kita sendiri bisa keracunan lama-lama. Jadi tendensi bahwa untuk melakukan fogging itu kayak shortcut aja gitu. Sesaat ya, tapi besok akan itu kan nggak mungkin juga kita fogging tiap hari. Betul. Yang ada kitanya yang teler gitu ya. Benar. Nah berarti Dok, supaya jentik-jentiknya hilang, 3M ini masih efektif? 3M itu harus tetap dilakukan. Efektif, ya? 3M mah tetap. Oke. Nah Dok, soal pencegahan berikutnya, vaksin. Soal vaksin demam berdarah dengue ini sebaiknya mulai diberikan pada anak usia berapa sih? Kadang orang tua sekarang mungkin karena paranoid, anaknya baru 3 bulan atau baru 2 bulan, Dok vaksin aja deh anak saya gitu loh. Ya, jadi vaksin demam berdarah kita harus bersyukur sudah ada vaksinnya ya. Beberapa tahun lalu ada vaksin generasi 1, dia diberikan pada anak 9 tahun ke atas dan harus ada pemeriksaan dulu dan harus sudah pernah kena dulu ya, itu vaksin generasi pertama. Bersyukurnya sekarang ada vaksin generasi yang lebih baru yang dia tidak harus diperiksa macam-macam dulu. Anak yang sudah kena maupun belum pernah kena juga bisa diberikan dan rentang usianya lebih luas. Sekarang bisa diberikan dari umur 4 tahun sampai 60. Nah ini yang suka orang nggak tahu nih, bukan anak-anak, dewasa pun tetap bisa diberikan ya. Dan dalam rekomendasi imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia pun sudah masuk standar imunisasi yang baik untuk diberikan. Beberapa daerah bahkan sudah menjadikan program di sekolah. Ya kemarin kalau nggak salah 2 bulan lalu saya dengar itu di Jakarta Selatan udah mulai, beberapa provinsi di kalau nggak salah di Jogja juga ada, beberapa kabupaten Kalimantan juga ada program sekolah karena mereka tahu ini bermanfaat sekali untuk mencegah terjadinya demam berdarah yang berat. Jadi 4 tahun dimulai sampai 60 tahun, Dok? Ya. Kenapa di bawah 4 tahun belum boleh, Dok? Penelitiannya belum ada, itu aja sih. Jadi semula vaksin ini kita batasannya 6 tahun. Lalu kan namanya semua vaksin itu pasti ada safety study-nya dulu. Setelah safety study-nya yang 4 tahun ke atas itu keluar dan hasilnya aman, bergeserlah ke 4 tahun. Nanti ketika studinya lebih lanjut ada lagi, mungkin bisa lebih turun lagi. Ya? Gitu. Jadi itu karena masalah penelitiannya aja. Kan nomor 1 safety kita harus pastikan dulu. Dan yang terpenting para orang tuh harus bawa anaknya dulu, periksa dulu, Dok, sebelum divaksin. Betul. Keuntungan sebetulnya vaksin itu berada di usia 4 tahun adalah memang itu masa imunisasi yang lain-lain juga. Ya, vaksin rutin yang sudah jalan selama ini gitu. Kalau dulu tadinya di 6 tahun tuh agak repot, ibunya udah suka lupa. Karena udah 5 tahun agak jaraknya setahun. Nah, kalau 4 tahun tuh karena yang rutin pun di 5 tahun kan ada tuh. Nah, jadi selalu dokternya akan ingatin ini jangan lupa nih belum ya. Kalau terlambat kan nggak apa-apa, bisa disusulkan. Nah ini yang suka salah juga, orang suka berpikir kalau udah lewat berarti skip. Enggak, bisa di catch up namanya, bisa dikejar. Jadi tetap diberikan dengan jadwal yang diatur oleh dokternya. Nah pemberiannya juga, Dok, berapa kali? Apa sekali seumur hidup anaknya? 2 kali interval 3 bulan. 2 kali interval 3 bulan. Setelah itu udah nggak perlu lagi? Sampai saat ini memang belum ada studi yang dia perlu di booster ya. Tapi sejauh ini sih kita cukup 2 kali. Oke. Kalau begitu, Dok, nah ini juga nih, pada saat anak atau orang dewasa pun kena DBD, katanya minum jus jambu. Ya. Itu gimana, Dok? Jadi itu mitos yang sebetulnya sangat udah lama banget. Tapi bukannya salah 100%. Prinsipnya namanya minum, dia jadi memperbanyak cairan kan. Nah, kenapa jambu merah gitu? Sebetulnya sih karena itu kadar vitamin C-nya. Jadi mau yang lain juga boleh. Minum apapun boleh, yang ada vitamin C-nya boleh. Jadi mau jus jeruk, mau apa sebenarnya boleh apa aja. Ya. Oke. Jadi nggak masalah ya, Dok, yang penting cairan.
Oke, kalau gitu Dok, mungkin apa pesan terakhir Dokter Martin kepada Sobat Sentra, kepada para orang tua nih dalam menghadapi musim penghujan, biasanya mau Desember ya Dok? Iya, Itu ini udah mulai nih. udah mulai apa nih Dok yang bisa dipesan? Jadi nomor satu kita harus waspada penyakit ini karena penyakit ini itu bukan penyakit main-main ya. Saya sebagai dokter di rumah sakit yang sedihnya mendapatkan pasien yang berat. Ya, saya tahu tidak ada orang tua yang pengen anaknya sakit berat, diambil darah berulang kali karena sakit ya. Maka kita harus melindungi diri. Melindungi diri itu dari lingkungannya tadi dibuat 3M, mencegah nyamuk menjadi banyak, mencegah gigitan nyamuk dengan repellent boleh, dengan kelambu boleh, menguatkan antibodi dengan vaksin, dan kalaupun amit-amit dia memang mengalami gejala yaitu demam, ya periksakan ke dokter ya. Ciri yang paling utama untuk demam berdarah adalah demamnya sampai 3 hari nggak turun, anaknya relatif rewel ataupun tidak mau bermain, dan demamnya susah turunnya, diberikan obat anti demam dia tidak mau turun-turun juga. Jangan lupa bahwa penyakit ini ada fase kritis yang dia turunnya cepat sekali, hitungan jam kita masuk ke fase kritis, dan itu yang paling berbahaya. Oke, mungkin para orang tua mau konsultasi dengan Dokter Martin, Dokter di Sentra Medika Cibinong setiap hari apa, jam berapa? Saya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 2. Oke, jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Catat ya, Sobat Sentra. Baik, terima kasih banyak Dokter Martin untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Para orang tua Sobat Sentra juga mungkin bisa mengambil ilmu yang sudah disampaikan oleh Dokter Martin. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di episode podcast Sentra Stage berikutnya dengan topik-topik menarik tentu saja. Salam sehat, sampai jumpa.